Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam si daun kue opak. Daun salam kue opak. Cakap gitu apa bang? Daun salam kue opak. Daun salam longkompak. Daun salam buah pepaya. Yang jawab salam semoga pada kaya. Yang miskin. Daun salam disiram air panas. Cuma 2 orang itu. Daun salam disiram air panas. Yang jawab salam semoga utangnya pada lunas. Utang. Hah? Bang Emo. Daun salam durian sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Daun salam yang terakhir daun saga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin. Saya ulang, ini orangnya ada 5.000 orang ini. Tadi kata ketua jempot-jempotnya, wah luar biasa ini. Emang projok mana? Iya, ternyata bener juga ada satu Steve dijempot ini mas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamatika dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin yang Allah muliakan, yang kita hormati bersama guru kita Mukarram Bapak Kiai Ahmad Syuhaili SPDI, mata'allah fi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fitin wa dunia wal akhirah. Semoga beliau sehatkan badannya, diberkahkan umurnya, dijaga lahir batinnya. Memuliakan yang kami hormati tentunya Sohibul Bait, Sohibul Wilayah Al-Karam Ustaz Roni beserta keluarga. Semoga beliau disehatkan selalu dan diberkahi kehidupannya. Memuliakan yang kami hormati Ketua FSDKM PNR Ustaz Syafruddin Thayyib yang tadi telah menyampaikan sambutannya. Kemudian yang kami hormati akhirul kiram Ustaz Saiful Bahri Mustafa selaku ketua panitia. Ada orangnya? Gak kelihatan. Semoga Ustaz Saiful panjang umurnya, kira-kira sampai kiamat kurang 2 hari.
Tadi beliau khairun nas anfa'uhum linnas. Dan juga yang saya muliakan, yang saya hormati, terima kasih banyak kepada tukang sound system. Tukang sound, terima kasih. Kalau nggak ada tukang sistem, kita ngomong susah. Lama-lama lecet ini kita. Ya. Hadroh nggak ada suaranya, atau enak ngomong jadi kencang kedengeran. Semoga Bang Son sering banyak panggilan. Besok dipanggil, lusa dipanggil, malam dipanggil Maha Kuasa. Amin. Yang saya hormati akhir-akhirom Ustaz Muslim dari Rasulihin, beliau yang saya hafal itu. Yang lainnya yang saya hormati pula, saya pun ada 11 nih Pak. 11. Ketua Dekan Masjid Al-Muhajirin, yang muliakan hormati Masjid Darus Sholihin, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Ibrahim, At-Taufiq, Al-Jihad, dan Mutakin. Terus aja sampai sore begini gue. 4 lagi Pak Tanggung, Musola Ansor, Musola Nurul Jannah, Musola Imam Hakim, dan terakhir Musola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para ustadz, para guru, mohon izin Pak Kiai Suhairi, mohon izin saya di depan dulu ya, gantian Pak Kiai gantian. Baik untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini judulnya apa sih? Maulid Nabi Muhammad keliling. Jadi kalau bahasa keliling berarti muter-muter ini. Ya. Tiap bulan apa tiap setahun sekali? Tiap bulan. Alhamdulillah. Bagus namanya tiap bulan. Sering kita ngadain maulid setiap bulan adanya. Tetapi ketika kita sudah pulang maulid, adakah yang kita ambil? Sudahkah kita berubah? Seyogianya ketika seorang datang acara maulid, dia pulang ada perubahan. Bapak udah berapa tahun ini maulid? Saya tanya, berapa tahun? Belum. Ya, dia ngantuk lagi. Berapa tahun sudah? Ini berapa tahun? Acara ini keliling. Masya Allah, 5 tahun. 5 tahun berarti sebulan, setahun 12 kali. 12 kali 5 berapa? 60 kali murid. Ya, itu yang rutinnya. Berarti paling tidak Bapak sudah ada perubahan 50 akhlak. 1 kali murid, 1 kali akhlak. 50 murid, 50 akhlak. Tapi apa yang kita ambil? Yang sering bohong-bohong, yang sering gedek sama bininya, gedek sama bininya. Ibu-ibu benci sama laki, tetap aja benci. Udah tahu laki gak seneng ngambil seragam, ambil seragam lagi. Pak, ayatnya sering kita dengar, betul? Apa ayatnya? Tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sampai hafal kita. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab, di dalam tafsirnya, kalau serius jadi ngantuk ya. Apa maksud daripada ayat tersebut? Ternyata di ayat tersebut dijelaskan oleh beliau, orang yang mau, orang yang bisa mengikuti teladan Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah, syaratnya 3. Berapa? Ya, kata 3. Ibu mau jadi istri yang solehah diajarkan oleh istri Rasulullah.
Bapak jadi bapak yang soleh. Rasulullah contohnya, dagang Rasul contohkan, berjualan Rasul contohkan, kerja Rasul contohkan. Kalau tiga belum ada pada bapak, nah nggak bisa contoh Rasulullah. Yang pertama apa? Yang pertama di ayat itu dikatakan liman kana yarjullaha. Syarat yang pertama kalau bisa mau Rasulullah, syarat pertama yarjullaha. Tujuannya hanya itu Allah. Yang dicari hanya Allah. Bahasa jelas yarjullaha, bukan yang lainnya. Kebanyakan kita sholat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi tujuannya bukan Allah saja. Masih bercabang tujuan kita. Mana buktinya masih bercabang? Bapak sholat duha mau apa? Oh, ayah. Bapak baca waqiah pengen apa? Kayak tahajud pengen apa? Bisnisnya gol, naik pangkat, jabatan. Ya, yang Allah inginkan adalah cuma Allah saja. Ketika Bapak sholat, ke tahajud, ke waqiah, ke puasa, ke Allah saja, itu baru namanya mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ditegaskan oleh hadis Rasulullah, ahlisu a'malakum lillah. Ahlisu fil amr nih Pak. Fil amr ini. A'malakum. Ini amal, bukannya amal, tapi amal, jawab taksir. Semua amal apa aja? Ngaji kah, maulid keliling kah, sedekah kah, puasa kah, haji kah, amal semua. Akhlisu a'malakum lillah, untuk Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, nun taukid itu Pak. Inna sesungguhnya, ditaukid namanya. Fa innallaha la yaqbalu, Allah enggak menerima illa ma khalasalahu, kecuali ikhlas untuk Allah. Ya coba. Sekarang Bapak sholat puasa, pengennya banyak. Coba dah. Bapak puasa 30 hari pengen apa? Oh, pengen surga. Boleh enggak? Boleh. Bapak malam tahajud sampai subuh, pengen apa? Yang bini satu pengen bini nambah 2 biar bininya adem, disolatin. Ya, yang rezekinya seret dibacain, macem-macem. Itu masih bercabang artinya. Belum mukhlis, belum ikhlas namanya, belum bersih, belum murni karena Allah. Yang Allah pengen udah karena aku saja. Lalu bagaimana Pak rezeki saya? Uang saya bagaimana? Jabat bagaimana? Saudara, 4 bulan dalam kandungan Allah sudah tentukan. Rezekimu, jodohmu, mautmu, dan kekasihmu mati di mana? 4 bulan sudah Allah tentukan. Terus ngapain Pak? Rezeki udah tentukan, kita tugasnya menjemput dengan berikhtiar. Yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, itu cuma tugas kita menjalani ikhtiarnya Allah, mencari rezekinya Allah. Ikhtiar yang wajib, hasil gak wajib. Kerja yang wajib, dagang yang wajib, hasilnya terserah. Ini Pak, ini yang perlu kita tata kembali. Semoga kita bisa menata apa yang tujuan kita sesungguhnya. Oke lah, kalau Bapak pengen ini,
sholat yang rajin, pengen dapat pahala, nggak apa-apa. Oke lah, sholat yang rajin, biar masuk surga, nggak apa-apa. Tetapi kita harus naik kelas, naik tingkatan itu loh Pak. Masa kita tingkatannya bocah TK baik, bocah SD terus, diperintah kalau nggak ada balasannya nggak mau. Kira-kira Bapak kalau nggak ada neraka nggak ada, surga nggak ada, bidadari nggak ada, mau nggak sholat? Surga nggak ada, bidadari nggak ada, neraka nggak ada, mau nggak sholat? Ngapain? Berarti selama ini ibadah kita masih harus ada balasannya. Padahal Allah sudah ngasih semuanya buat kita. Masa sih Pak buat kita, sampai kambing-kambingnya buat kita, sampai rumput-rumputnya buat kita. Oh rumput Pak, rumput dimakan sama sapi kan? Dimakan sapi. Rumput makan sapi, sapinya gemuk, ya, bersusu, beranak, susunya diminum sama siapa? Sapi dipotong, daging buat siapa? Sampai beduk buat siapa? Buat kita. Sapi buat kita, kambing buat kita, lengkio buat siapa? Petek buat siapa? Jengkol buat siapa? Ilok buat kambing, jengkol. Allah ciptakan buat kita semua. Sampai semua ibadah itu buat kita, Pak. Buat kita. Sholat misalnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ketika orang nggak fahsya, nggak munkar, itu yang selamat siapa? Kita yang selamat. Berarti sholat buat kita. Apalagi puasa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa karena iman, karena ridho Allah, maka Allah ampuni dosanya. Dosa siapa? Dosa kita. Haji buat siapa? Buat kita. Hal haju mabrur jalan ila jannah. Nggak ada bahasa yang orang yang haji kecuali surga. Buat siapa surga? Buat siapa surga? Semua buat kita, makhluknya buat kita, ibadahnya buat kita. Tinggal satu pertanyaannya, kita buat siapa? Kalau semuanya buat kita, kitanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu baru namanya naik kelas. Gak pengen surga, gak pengen pahala, gak pengen macam-macam. Yang pengen Allahnya saja, baru naik kelas. Kesana kita Pak, harus kesana. Kenapa? Karena kalau kita cuma ingin balasan neraka, balasan pahala, ingin bidadari, ingin itu tujuannya makhluk semua. Bidadari makhluk, surga makhluk, pahala makhluk. Masa kita dari makhluk ke makhluk? Kita ini makhluk. Semua mahasiswa Allah adalah makhluk. Masa kita pengen makhluk-makhluk juga? Taikan loh. Apa? Buat apa? Kitanya makhluk mencari khalik. Jadi ibadah kita bukan makhluk. Muter-muter aja. Sholat makhluk, puasa makhluk, kita makhluk, pengennya balasan makhluk juga, pengen dari makhluk juga, makhluk semua. Jadi tingkatkan ibadahnya tadi,
Apa yang kita ikrarkan setiap hari 5 kali dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu jelas lillah. Ulama mengajarkan itu semua. Ada nawaitu, ada usoli, pasti akhirnya belakangnya apa? Saking cerdasnya ulama ngajarin kita yang awam, biar sholat kita karena Allah, biar ibadah kita karena Allah, apa yang mandi karena Allah. Kenapa? Ketika semua sudah karena Allah, dihijrahkan ke Allah, maka dapat Allahnya, dapat semuanya. Yang punya surga siapa? Yang punya bidadari? Yang punya pahala siapa? Ambil satu, dapat semua. Nah, ini Pak. Maka tujuan kita ibadah ini adalah hanya melaksanakan perintah Allah. Dan tujuannya karena Allah. Dan kita masuk surga, tujuannya ingin ketemu sama Allah. Bapak, Ibu ke surga mau ngapain? Pengen makan enak, pengen minum yang seger, ya pengen nih tampang pengen kawin lagi nih bidadari. Nah, Ustaz kan enak bidadari ada 40 ya kan, samping hitam ya kan gitu ya, indoy. Ya Allah, di rumah udah ada bidadari kita, gak habis itu. Ya, mau makan enak, kata guru saya, kata kiai saya, ngapain jauh-jauh ke surga, nunggu surga, sekarang nih beli, warung Padang pakai tunjang, enak nggak? Mau minum seger-seger, beli es. Ustaz, ada susu di sono, beli 2 kaleng, 3 kaleng, tublekin di ember. Ke surga mau hidup, serugi lah, kata guru saya gitu. Kata kiai saya, kamu ke surga cuma pengen makan minum, ngapain jauh-jauh ke surga? Di sini udah ada. Kamu ke surga pengen ketemu yang punya surga. Itu nikmat yang belum pernah ada. Ketemu kan enak, Pak. Ketemu enak. Emang nikmat ketemu, emang seneng. Lah seneng lah, ada ayatnya kok. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang hendak ketemu sama Tuhannya, itu nikmat yang luar biasa yang belum pernah ada di dunia. Gambarannya, Bapak punya anak lagi mondok di Mesir, nggak pulang-pulang 5 tahun. Ada bel, ya. Alhamdulillah saya selesai ya, S1 ya 5 tahun di Mesir, saya pulang, tolong bandara jemput ya. 5 tahun nggak ketemu. Bapak berangkat ke bandara, ketemu, senang nggak? Nikmatnya 5 tahun itu Pak nggak ketemu, udah nikmat bener. Pelukan, ciuman, nangis mata kita, saking bahagianya, saking nikmatnya ketemu sama anak 5 tahun yang di Mesir. Itu ketemu makhluk, ketemu orang, betapa nikmatnya. Apalagi ketemu yang bikin kita, yang menciptakan kita, yang menyayang kita. Seharusnya lebih dari itu. Tuh tujuan kita ke surga, ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Dalam kitab Jawahirul Bukhari, ya Pak, bahwasanya nanti orang akan melihat Allah sebagaimana, ketemu Allah sebagaimana melihat bulan purnama. Enggak ada hutang, enggak gantian barang-barang. Sama dengan matahari, satu buat sedunia, cukup nggak? Matahari satu buat sedunia. Di Amerika lihat, di Inggris lihat, di Prancis lihat, di PNR juga lihat, satu buat semua. Allah nanti di surga akan ketemu sama Allah, akan lihat Allah sebagaimana kita melihat matahari, melihat bulan, tidak akan rebutan. Yang menunjukkan pukul 9.40 menit. Udah ya? Saya di booking 30 menit Pak. 30 menit. Lalu kemalaman. Udah.
Oh, baru satu ya? Jadi apa? Syarat yang pertama kalau kita mau bisa ngikuti contoh Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, yang pertama liman kana yarjullaha, berarti tujuan kita hanya mau mencari Allah, mencari ridhonya Allah. Ketika orang sudah niatnya itu, maka bisa ngikuti Rasulullah. Dan yarjullah, mencari ridho Allah. Amal nggak bisa dibanggain, amal nggak bisa buat kita masukin surga, nggak bisa. Siapa yang bisa masukin amal? Siapa yang bisa masuk surga? Bukan amal, bukan, tapi ridhonya Allah. Udkhul bi rahmati, masuk kalau dengan rahmat aku. Ibadah kita mana sih diterima Allah? Coba kita teliti lebih dalam. Ada nggak sholat Bapak dari mulai balik sampai tadi maghrib isya, dari awal takbir sampai salam full ingat Allah? Ada nggak? Kira-kira? Nah, nggak ada. Padahal jelas ayatnya, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Tapi kita ngajak kemana baik? Ingat tukang bakso, ting enak tuh bakso goceng, kalau 10.000 pakai telur itu. Lagi sholat itu Pak. Rakaat kedua apa? Ya Allah, besok tanggal 11 jatuh tempo ini. Kita itu Pak. Ya Allah, bini gasnya habis, cabai bawang habis. Itu sholat kita. Yang kayak gitu dibanggain. Yang kayak gitu Allah terima. Kata Allah, dusta kamu. Kok dusta lah? Kan gua kasih suruh, gua nyuruh lu kedua itu ya. Aku nyuruh kamu, diri sholat ingat aku. Oh ya pikir macam-macam baik, ingat sama baik, macam-macam ingatnya. Ingat aku kata Allah. Kalau sudah karena Allah ingat Allah, berarti Allah terima sholatnya. Ternyata sholat kita masih belum dikatakan sholat yang sesungguhnya, masih gambar sholat, masih belajar sholat. Sholat kita hanya baru menggugurkan kewajiban. Ini dari kapan? Dari dulu, dari teman balik sampai sekarang. Emang bisa Pak sholat kayak gitu? Bisa, karena kita punya guru-guru bisa kayak gitu. Maka kita belajar, ya. Saya punya guru begitu Pak. Sholat, habis sholat dia nanya, benar saya baca Fatihah? Betul Kiai. Betul sih 2 rakaat? Betul Kiai. Nggak salah? Nggak Kiai. Ketika takbir, lap, nggak berasa, tiba-tiba udah assalamualaikum. Itu baru namanya sholat yang sesungguhnya. As-sholat tarkus sholat fis sholat, az-zakah tarkus zakah fis zakah, al-hajju tarkul hajj bil hajj. Ini kesana kita Pak, kesana. Jangan pengennya surga, kali-kali tuh naikin. Nah, maka dari itu, kok bisa begitu Pak? Ya tadi syaratnya, kalau bisa begitu contoh Nabi. Caranya bagaimana? Caranya pertama, satu, yarjullaha dulu. Apa-apa Allah dulu. Dagang karena Allah, ngaji karena Allah, puasa karena Allah. Itu dulu diutamakan. Baru nanti bisa ikuti kanjeng Rasul. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana semua yang Rasul kerjakan bisa oleh umatnya. Kenapa? Uswatun hasanah bahasanya. Suri toladan, bisa diikuti, bisa. Tinggal kitanya mau kagak. Dah 1 sampai jam 11 hari ini. Kedua, yarjullaha wal yaumal akhirah. Tujuannya hanya akhirat aja.
pengennya buru-buru ke akhirat aja. Mengapa? Karena di akhirat tempat yang paling nikmat, tempat nanti orang kita semua bisa ketemu sama Rabb-nya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat lain, walal akhiratu khairu wa am. Oh. Ini Pak. Tapi kebanyakan kita di dunia mikirinnya bagaimana cara kita di dunia biar kita bahagia, lupa sama akhiratnya. Ini kesalahan kita. Jangan lihat orang lain, kita bukan orang lain, tetapi kita. Itulah kelemahan kita. Dah, singkat padat terakhir. Wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga syaratnya supaya bisa mengikuti Kanjeng Rasul, zikir yang banyak. Ingat Allah yang banyak. Semuanya kita lemah. Tujuan kita masih lain Allah. Kita masih senang ke dunia terus. Zikirnya kurang. Ya nggak bisa-bisa gitu ya Rasul. Aisyah ditanya sama sahabat, ya Aisyah, kaifa kana Rasulullah, kaifa kana Nabiullah ya Aisyah? Qalat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adanya Kanjeng Rasul selalu ingat kepada Allah fi kulli ahyanihi au fi jami' awqatihi, pada semua waktu-waktunya, pada semua keadaannya. Seharian 24 jam Rasulullah nggak pernah lepas ingat kepada Allah. Baru kita bisa mengikuti Rasulullah. Belajar, ya Pak. Lagi kerja, ngikut, boleh wirid, zikir, boleh. Di motor boleh. Ya, di motor. Boleh. Apa nggak boleh sih? Ibu masak, ayo goreng. Ya, ayo goreng sambal. Boleh. Ya. Tanggal 30, goreng sambal. Belum gajian, panas. Allahu Akbar, dilar. Sambal jadi tuh, pecah itu. Jadi ingat Allahnya kapan Pak? Kapan saja. Di mana Pak? Di mana saja. Tegaskan, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah, qiyaman, diri. Sholat diri ingat. Jalan bawa pulang diri kan? Kudu ingat. Qiyaman wa qu'udan, duduk. Ingat. Duduk, sholat duduk sujud, tahiyat, duduk, ingat. Lagi minum, ingat. Ya, siapa ini ya? Oh ini, lagi minum, ingat. Bismillahirrahmanirrahim, ingat. Alhamdulillah, ingat juga. Jadi fikuli ahyani, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di atas punggungnya tiduran, rebahan. Berarti tidur kita harus ingat Allah. Sampai segitunya Pak ya. Itu Kanjeng Rasul. Apa bisa kita Pak? Bisa. Kalau kita mau. Yang nggak bisa apa? Yang nggak mau. Nafsu kita yang nggak mau. Udah itu mah tingkat tinggi itu mah. Itu pengajian tingkat tinggi itu mah jangan. Tak gila. Nafsu gila. Kalau nggak ada gurunya gila. Maka carilah guru yang bisa mengajarkan semua. Ya Pak, ngajarin zikirnya, ngajarin ingatnya, ngajarin bagaimana supaya ke Allah saja. Itu perlu ada guru. Ketika sudah karena Allah semua, barulah kita bisa fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, 3 ya. 1, tujuannya hanya Allah. 2, ingin akhirat saja.
Tiga adalah banyak ingat Allah di mana saja, kapan saja, fi kulli waqtin wahid. Cukup Pak. Kalau kebanyakan nanti kumoh. Baik aja kalau dicuapin terus saja, nggak masuk malah muntah. Ya, dikit tapi masuk dah. Bu, dikit yang penting masuk, daripada panjang lebar kagak masuk, kagak enak, ya Pak. Yang enak keluar masuk. Ya, ini Bapak Ibu Allah yang rahmati, nggak panjang lebar. Mohon maaf Ustaz Roni, tadi suruh 30 menit, ini sampai lebih 30 menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Pak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membisahkan kita supaya kita bisa meneladani dari Rasulullah, supaya kita bisa sebagaimana yang Allah firmankan, fi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan bimbingan guru kita Pak Kiai Suahiri dan guru-guru yang lainnya kita